Dalam kesibukan akademik dan ritme kampus yang serba cepat, kita sering lupa bahwa langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap pagi menuju kelas bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi bisa menjadi kebiasaan yang mengaktifkan pikiran, menyegarkan tubuh, dan mempersiapkan mental untuk belajar. Namun, apa jadinya jika langkah itu menjadi terlalu berat, terlalu jauh, hingga mengganggu kesiapan kita? Di sini pentingnya memahami bahwa jarak parkir bukan hanya soal lokasi, tetapi juga soal pengalaman, kenyamanan, dan efektivitas belajar mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Turman dari NIM 1442403, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 4 yang berjudul Dampak Jarak Parkir Jauh Terhadap Kebiasaan Jalan Pagi dan Efektivitas Belajar Mahasiswa. Oke, di sini adalah materi presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 14 dan semuanya tertera pada layar di depan. Oke, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah ini terdapat dua. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh jalan kaki akibat jarak parkir terhadap efektivitas belajar mahasiswa, dan yang kedua, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap jarak parkir jauh dan dampaknya pada aktivitas belajar mereka. Nah, dari pertanyaan penelitian utama ini kita ubah menjadi 3 fokus pengamatan. Yang pertama itu pengaruh fisik dan mental dari kebiasaan berjalan kaki. Yang kedua adalah respons subjektif mahasiswa terhadap kenyamanan dan efisiensi parkir. Dan fokus pengamatan yang terakhir adalah keterkaitan antara kebijakan infrastruktur kampus dan performa akademik mahasiswa. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini saya membagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya ada 1, yaitu mengkaji dampak kebijakan parkir kampus terhadap aktivitas fisik dan juga efektivitas belajar mahasiswa. Tujuan khususnya ada 2, yaitu meninjau pengaruh aktivitas jalan kaki akibat jarak parkir terhadap efektivitas belajar mahasiswa, dan yang kedua adalah menganalisis persepsi mahasiswa terhadap jarak parkir jauh dan dampaknya pada kesiapan serta kenyamanan belajar mahasiswanya. Nah, tujuan-tujuan ini tuh memiliki relevansi penelitian. Yang pertama adalah memberikan masukan berbasis data untuk pengambilan kebijakan tata kelola parkir di lingkungan kampus, yang konteksnya pada kali ini adalah kampus ITB Jatinangor, dan juga menjadi dasar bagi pengembangan infrastruktur kampus yang mendukung keseimbangan antara kesehatan fisik dan juga performa akademik. Selanjutnya adalah ruang lingkup dan metode penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ruang lingkup kajian makalah kali ini adalah fokusnya pada mahasiswa ITB Jatinangor. Lalu menganalisis hubungan antara jarak parkir, kebiasaan jalan kaki pagi, dan juga efektivitas belajar. Dan ruang lingkup kajian yang terakhir adalah melibatkan aspek fisik seperti kondisi tubuh, mental seperti fokus dan mood, serta persepsi mahasiswa terhadap akses parkir. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitiannya deskriptif kualitatif. Tujuannya itu untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan data nyata. Nah, teknik pengumpulan datanya itu ada 3. Yang pertama adalah studi literatur, yang kedua observasi lapangan, dan yang terakhir adalah penyebaran angket kepada mahasiswa ITB Jatinangor. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu aktivitas fisik dan juga fungsi kognitif. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini artinya adalah gerakan tubuh yang mengeluarkan energi, termasuk kegiatan sehari-hari seperti jalan kaki, naik tangga, atau olahraga terstruktur. Nah, menurut WHO, aktivitas fisik juga bermanfaat jika dilakukan lebih dari 10 menit secara konsisten. Nah, aktivitas fisik ini tuh dibagi menjadi 3 tingkat intensitas. Yang pertama adalah ringan seperti jalan santai, sedang, contohnya jalan cepat, dan yang terakhir adalah berat seperti lari atau olahraga kompetitif. Adapun di sini penjelasan fungsi kognitif, yaitu kemampuan otak dalam menyerap, menyimpan, dan menggunakan informasi. Lalu mendukung proses belajar, pengembangan keputusan, dan juga pengendalian emosi. Itu semua merupakan fungsi kognitif. Ada juga komponen utamanya menurut Hacker dari tahun 1998, yaitu memori, bahasa, praksis atau kemampuan gerakan terencana, visuospasial, atensi atau fokus, kalkulasi, penalaran atau reasoning, dan yang terakhir adalah abstraksi. Nah, dari pengertian aktivitas fisik dan juga fungsi kognitif itu apa sih kira-kira keterkaitan atau hubungannya? Jadi, keterkaitan atau hubungannya adalah aktivitas fisik ini meningkatkan aliran darah dan juga oksigen ke otak, yang merangsang produksi BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor, yang mendukung pertumbuhan neuron dan juga konektivitas sinapatik. Efeknya ini positif terhadap konsentrasi, mood, stabilitas emosi, dan yang terakhir adalah kemampuan mengingat dan berpikir secara kritis. Selanjutnya adalah jarak parkir dan juga perilaku mahasiswa.
Yang pertama saya akan bahas dulu mengenai pengaruh jarak parkir terhadap perilaku transportasi. Nah, jarak parkir yang jauh ini mempengaruhi pemilihan model transportasi oleh mahasiswa. Mahasiswa sendiri itu cenderung memilih transportasi online, angkutan umum, atau juga kendaraan pribadi yang bisa parkir lebih dekat. Atau juga ada yang berjalan kaki. Nah, dampak dari pengaruh jarak parkir ini tuh terdapat dampak terhadap manajemen waktu dan juga terhadap produktivitas. Yang pertama, dampak terhadap manajemen waktu itu waktu tempuh yang lebih panjang dari parkiran ke gedung kuliah itu memiliki dampak 3, yaitu mengurangi waktu istirahat antar kelas, membatasi waktu belajar informal, dan juga bisa meningkatkan resiko keterlambatan masuk kelas. Sementara pengaruhnya terhadap produktivitas adalah aksesibilitas parkir berhubungan secara langsung dengan efisiensi aktivitas harian, perasaan terburu-buru atau stres sebelum kelas, karena jarak parkir yang jauh itu kan kita harus kalkulasi waktu juga ya terhadap mobilisasi ke kelas, jadinya timbul perasaan terburu-buru ini. Dan juga adanya energi yang tersedia untuk kegiatan belajar di dalam kelas sangat mempengaruhi energi karena berhubungan langsung dengan mobilisasi dari parkir ke kelas tersebut. Nah, dari pengaruh serta dampaknya ini terdapat implikasi, yaitu jarak parkir bukan hanya masalah logistik, tetapi juga mempengaruhi terhadap performa akademik dan kesejahteraan mahasiswa secara keseluruhan. Selanjutnya adalah saya akan membahas persepsi dan juga dampak psikologis mahasiswa. Ada 4. Yang pertama adalah persepsi mahasiswa terhadap jarak parkir. Pertama, apa itu sih persepsi? Jadi, persepsi itu terbentuk dari pengalaman pribadi, harapan, dan juga kebutuhan. Mahasiswa cenderung menilai jarak parkir itu berdasarkan kenyamanan fisik, rasa aman di lingkungan sekitar parkir, dan juga efisiensi waktu dan usaha yang dikeluarkan. Lalu ada persepsi resiko dan juga kenyamanan. Mahasiswa ini memiliki kekhawatiran terhadap jarak yang terlalu jauh, area yang kurang penerangan, atau mungkin waktu yang terbuang sebelum perkuliahan. Dan dari persepsi ini tuh menghasilkan persepsi negatif, yaitu menurunkan kesiapan belajar dan motivasi awal. Selanjutnya adalah ada dampak psikologis yang dialami oleh mahasiswa. Yang pertama adalah jarak parkir yang terlalu jauh ini berpotensi memicu stres, kelelahan mental, dan juga mood negatif sebelum ke kelas. Hal ini tuh berimplikasi pada konsentrasi belajar mahasiswa, partisipasi aktif dalam kelas, atau kemampuan menyerap informasi. Oke, selanjutnya adalah hasil survei, kondisi fisik dan juga kesegaran mahasiswa. Setelah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah data konkret yang sudah kami dapatkan dari 18 mahasiswa yang sudah mengisi form yang sudah kami berikan sebelumnya. Yang pertama adalah dampak jalan kaki terhadap kondisi fisik dan juga sebelum kuliah. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, dan juga kesimpulannya adalah efek jalan kaki ini sangat bervariasi antar individu tergantung jarak, kondisi fisik, dan cuaca. Jadi tidak ada jawaban yang segmented kepada jawaban tertentu. Jawabannya tuh tergantung pada kondisi antar individunya. Lalu ada dampak terhadap kesegaran dan juga kesiapan belajar. Pertanyaannya ini dan juga kesimpulannya adalah sebagian besar responden belum merasakan efek penyegar yang konsisten dari aktivitas berjalan kaki. Padahal sesuai dengan apa yang sudah kami riset sebelumnya, jalan kaki ini berpotensi positif ya terhadap mahasiswa. Namun data di lapangannya, mahasiswa ini belum merasakan efek penyegar yang konsisten dari aktivitas berjalan kaki. Survei selanjutnya yaitu fokus dan suasana hati mahasiswa. Ada 2 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama adalah dampak jalan kaki terhadap fokus selama perkuliahan. Dengan didapatkan kesimpulan, sebagian besar mahasiswa ini tidak merasakan peningkatan fokus akibat jalan kaki. Sebagian kecil bahkan merasa terganggu. Jadi bukannya efek positif yang mahasiswa dapatkan, melainkan condong ke efek negatifnya. Yang kedua adalah dampak terhadap suasana hati atau mood mahasiswa. Seperti ini pernyataannya, dan didapatkan kesimpulan bahwa efek terhadap suasana hati ini bersifat subjektif dan tidak merata. Mayoritas merasa netral atau tidak terbantu. Selanjutnya adalah persepsi mahasiswa terhadap jarak parkir. Ada 3 form yang kami tanyakan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah penilaian mahasiswa terhadap jarak parkir saat ini. Dapatkan kesimpulan, mayoritas mahasiswa menilai jarak parkir saat ini tidak ideal dan mengganggu kenyamanan. Lalu dampak utama yang dirasakan mahasiswa itu cenderung dampak negatif seperti kelelahan, keterlambatan, atau bahkan buang-buang waktu jauh lebih dominan dibanding dampak positifnya. Lalu ada harapan mahasiswa terhadap jarak parkir ideal. Mayoritas mahasiswa menginginkan akses parkir yang sangat dekat ke gedung perkuliahan demi kenyamanan dan juga efisiensi. Dari penjabaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdapat 3 kesimpulan yang akan menjawab pernyataan masalah pada awal. Yang pertama adalah dampak aktivitas jalan kaki terhadap efektivitas belajar. Dampaknya ini sebagian mahasiswa atau
44,5% merasakan efek positif seperti kesadaran dan juga fokus. Namun mayoritas juga mengalami dampak negatif atau tidak signifikan seperti kelelahan fisik dan berkurangnya kesiapan belajar. Yang kedua adalah persepsi mahasiswa terhadap jarak parkir. Sebagian besar mahasiswa menilai jarak parkir saat ini kurang ideal. Dampak negatifnya lebih dominan seperti pemborosan waktu, keterlambatan, dan kelelahan fisik. Dan kesimpulan terakhir adalah dukungan terhadap perubahan kebijakan parkir. Sebanyak 83,3% responden mendukung perlunya kebijakan parkir yang memperhatikan efektivitas belajar. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.